Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Sadaqallah. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Islam Kelurahan Sampir. Alhamdulillah pada subuh hari ini kita hadir dengan rahmat, taufik, maunah dan hidayah Allah Subhanahu wa taala untuk kita hadiri sholat subuh berjamaah. Kemudian salam dan selawat kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, setelah selesai kita sholat subuh, ya kita melaksanakan kajian beberapa menit ya untuk satu hadis maupun ayat Quran yang sudah kita lakukan selama ini. Nah, subuh hari ini kita lanjutkan penjelasan terakhir kita tentang hadis Imam Muslim di dalam Sahih Muslim ya, yang sudah kita baca beberapa kali. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Wa fi kulli khair ikhris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la tahdas. Fa in asabaka syai'un fala taqul la anni kadza wa kadza walakin qul qaddarallahu ma syaa fa'ala fa inna la taqtahu amal syaitan. Ya, hadis Muslim. Sebagaimana sudah kita jelaskan beberapa dan sudah kita sampaikan beberapa syarah dari sisi-sisi lain di sini, bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai, menyukai, menyayangi hamba-hambanya yang kuat keyakinannya, kuat keimanannya, kuat akan yakin betul dengan rahmat dan pertolongan Allah kepada dirinya. Itu yang bekal yang paling besar yang harus kita tanam pada diri kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai dan menyayanginya, ketimbang mukmin yang lemah, yang suka berkeluh kesah. Berkeluh kesah ini memang fitrah manusia, tapi tidak boleh kita terlalu banyak mengeluh hidup ini sebenarnya. Kenapa mengeluh hidup ini? Akan banyak hal jauh dari kita. Misalnya rahmat Allah, pertolongan, kemudahan, Allah itu bisa menyingkirkannya dari kita. Makanya kemarin subuh kan sudah dijelaskan sama Pak Haji Mas'ud tentang keluh kesah ini. Ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala bisa menjauhkan kita dari berbagai macam rahmatnya. Wa fi kullin khair, tiap-tiap yang dua jenis tadi itu ada kebaikannya. Betapa indahnya iman, Pak. Walaupun imannya ini keluh kesah, tapi masih ada baiknya ketimbang orang yang tidak memiliki keimanan di dalam dadanya. Meskipun keluh kesahnya, apalagi kalau dia sudah hilangkan keluh kesahnya, maka imannya naik ke tingkat yang lebih bagus. Ya. Ikhris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la tahzan. Pada saat kita mendapat ujian dan cobaan itu, kita berikhtiar untuk tetap mengerjakan sesuatu yang bermanfaat. Biasanya lah kalau kita dapat ujian cobaan itu Pak ya,
seperti orang yang jatuh dari tebing, Pak. Jadi mana yang ada dipegang, ada duri dipegang, ada batu dipegang, ya, ada yang ada lontor-lontor dipegang, pada itu tak kuat semua itu, ya. Itu artinya bahwa pada saat kita diuji, ya, maka kita harus bersandar kepada pemilik alam ini seharusnya, ya. Karena selain pemilik alam itu la yadurruhu wa la yanfa'uhu. Tidak ada yang dapat memberi manfaat dan tidak ada yang dapat memberikan madarat. Ya. Seharusnya makanya dikatakan ikhris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Kerjakan yang bermanfaat dan segera kamu mendekatkan diri kepada Allah dan minta kepada Allah. Nah, di situ kita buktikan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kita itu. Ya, kita buktikan hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Aila na'budu illa iya, aila nasta'in illa iya. Tidak ada tempat kami menyembah kepada yang lain kecuali kepada Engkau, dan tidak ada tempat kami menyembah kecuali kepada Engkau. Makin kuat, ya, makin kuat. Nah, minimal apa? Bukan minimal, tapi kita pastikan ucapan kalau ujian-ujian ini segera kita kembalikan kepada pemilik alam ini. Ya, kita istirja saja. Ya, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Akan kembali kepada Allah. Ini istirja. Nah, apalagi bisa kita sambung doanya, Allahumma ajirni min musibati wahlub li khairan minha. Ya Allah, berikan kami kebaikan di dalam musibah ini, ya, dan beri kami ganti yang terbaik dari musibah yang telah datang ini. Ya, misalnya kita habis corona covid ini, ya, semoga Allah mendatangkan yang terbaik sesudah ini, yang terbaik, yang berguna, berfaedah, bermanfaat, yang membuat kita bangsa ini terus bangun, kokoh, tegar, ya, menyongsong hari esok lebih bagus, lebih sempurna. Jadi kita harus tetap berbaik perasaan, berbaik pikiran pada Allah. Wasta'in billah, segera minta kepada Allah. Wala ta'jiz, jangan lemah, jangan berkeluh kesah lagi, jangan berkeluh kesah lagi. Ya. Tidak ada, sudah kita katakan hidup ini Bapak-bapak sudah sering saya sampaikan. Musibah dengan hidup ini seperti tubuh dengan bayangan. Ujian demi ujian ini. Jadi kapan selesainya ujian dan cobaan? Tidak selesai. Memang dunia ini tempat ujian, tempat cobaan. Tidak akan selesai. Ya. Mungkin kita mengatakan kalau sudah kita meninggal selesai, tidak selesai. Sebab ada dunia lain lagi kita hadapi. Ada kehidupan lain, ukhra, kehidupan lain. Akhirat, ada kehidupan lain. Tidak akan selesai. Sampai nanti di pengadilan akhirat baru selesai. Kita menjadi mukimin surga atau mukimin yang lain. Ya. Nah itu. Jadi wala ta'jas, jangan kamu berkeluh kesah. Fa in asabaka syai'un fala taqul anni kata wa kata. Nah, ini juga sikap etika di dalam kita menghadapi berbagai macam musibah, cobaan, ujian, baik yang menyenangkan, yang tidak menyenangkan, yang menguntungkan, yang merugikan secara material apa di dunia ini, ya, maka kita harus mengikuti petunjuk hadis ini. Ya, jika kamu ditimpa oleh musibah, cobaan dan ujian, maka jangan kamu berkata, andaikan aku begini dan begini. Nah, ini yang paling berbahaya, Bapak Ibu.
Kalau ada kematian, maaf, biasanya kita ya tanpa ilmu, tanpa apa, mungkin karena kurang pandai kita pelihara lidah, mulut. Itu mati karena disihir sama orang. Itu mati karena disantet orang. Ini bahasa akan kita tanggung jawab sampai hadapan Allah. Itulah sebab mengapa istirja itu lebih awal ketimbang sangkaan-sangkaan. Ya. Istirja itu lebih awal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni min musibati wahlub li khairam minha. Ini lebih awal supaya tidak ada sangkaan, dugaan dari kita, oh ini mati karena sihir, ini mati karena di pedang peker, ini mati karena disantet, ini mati karena ini, ya, ini mati karena disuntik, ini karena mati. Kita menghindari apa? Ini alat Pak yang dipakai sama setan itu. Alat dipakai oleh setan ketika kita menghadapi musibah ini. Setan masuk melalui mana setan itu? Syaraf syahwat di dalam tubuh kita, dia masuk oleh syaraf syahwat. Dia jalan syaraf syahwat. Setan menggodalah kita manusia ini. Ya. Fa innal tabtahu amalas syaitan. Nah, kalau kamu biarkan sangkaan-sangkaan tadi itu, ini pintu ini. Ya. Fa in asabaka syai'un fala taqul la anni kadza wa kadza. Setiap musibah yang menimpa dirimu, jangan pernah kamu mengatakan ini karena ini, sebabnya ini, begini. Kamu salahkan waktu, kamu salahkan orang, kamu salahkan macam-macam. Bahkan kamu salahkan dirimu sendiri. Nah, ini kita hindari nih Bapak-bapak. Ya. Bagaimana sikap, bagaimana etika, bagaimana adab orang beriman. Qaddarallah ma syaa fa'ala. Qaddarallah. Inilah takdir yang dikehendaki Allah. Inilah kepastian dikehendaki Allah. Kodrat iradat Allah ini diturunkan, ditetapkan pada janji Allah. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan bumi dan langit. Ya. Kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50 alf sanatin wa kana arsyu 'alal ma'. Suratan-suratan takdir masing-masing makhluk di alam semesta ini, tentang kematiannya, tentang kehidupannya, tentang masa hidupnya, tentang bapaknya, tentang ibunya, tentang seluruhnya. Ya, itu sudah ditetapkan oleh Allah 50.000 tahun sebelum bumi langit diciptakan Allah. Takdir kita sudah, makadir kita itu sudah. Alam ini akan bagaimana sudah, sunatullahnya jalan terus. Tidak ada yang bisa mengerem. Falan tajidan sunnatillah tahwila. Tidak ada yang bisa tukar ini. Dan jalan terus. Cuma kita mengikuti etika, mengikuti adab. Kalau ada musibah, qaddarallah ma syaa fa'ala. Langsung. Ini kehendak. Ini takdir yang dikehendaki Allah. Ini kejadian yang pasti dikehendaki Allah. Fa inna la tabtahu amalas syaitan. Kalau kamu masih lain cara itu, ini pintu pembuka akan setan masuk ke dalam dada kita untuk menciptakan buruk sangka, tidak suka, tidak senang, kemudian menduga, memfitnah orang, mempersalah hari, waktu, dan lain-lain sebagainya akan masuk ke dalam diri kita. Nah, inilah yang dijelaskan di dalam Sahih Muslim tadi itu, ya, yang kita sampaikan. Nah, barangkali ini pelajaran terakhir, penjelasan terakhir dari kita tentang Sahih Muslim ini. Nanti akan kita sampaikan hadis-hadis lain untuk menjadi pedoman kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita berdoa semoga kita menjadi orang kuat, Pak. Walaupun kita lemah fisik itu, tapi jadilah orang kuat hatinya. Kuat kolbunya.
untuk keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, insyaallah Allah akan permudah jalan menuju ke sana. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la tahtim lana bi su'il khatimah. Amin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa Amin. fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.